Kasus pembunuhan ibu dan anak di Subang masih menjadi misteri hingga hari ini. Belum ada titik terang siapa pelaku pembunuh ibu dan anak tersebut. Malah sekarang ini banyak perkembangan baru yang jauh dari perkara utama, yakni soal kasus pembunuhan Subang. Karena sekarang lebih memperlihatkan konflik keluarga antara Yosef Hidayat, Yoris Raja Amarullah dan juga Muhammad Ramdhanu. Mereka itu punya ikatan dekat sebagai keluarga dekat, apalagi antara Yosef dan Yoris sebagai anak dan bapak. Terlebih lagi keduanya masih satu darah dengan korban. Namun di antara Yosef dan Yoris malah yang paling memanas dan meruncing, saling silang pendapat mulai awal. Belakangan ini keduanya malah ribut soal siapa yang merusak tempat kejadian perkara, rumah pembunuh Tuti dan Amelia di Subang tersebut. Dari pihak Yosef menuduh Danu dan Banpol diduga yang telah merusak TKP hingga pengungkapan jadi sulit dan Danu layak dijadikan tersangka. Namun tuduhan itu mendapat balasan dari pihak Yoris dan Danu. Mereka mengatakan bahwa yang lebih dulu masuk TKP itu adalah Yosef. Bahkan pada tanggal yang sama, yakni 19 Agustus, Yosef yang diantar Mulyana masuk TKP mengambil barang, yakni 2 kucing milik korban Amel, dan Yoris mengambil mobil Toyota Yaris milik korban Amel. Saling silang pendapat inilah yang sampai kini masih terus bergulir dan mereka semua masih mempertahankan argumennya masing-masing. Polisi mengatakan bahwa kasus ini sudah jauh ada perkembangan yang signifikan karena Kabid Humas Polda Jawa Barat, Kombes Pol RD Acaniago juga telah mengatakan bahwa kasus pembunuhan di Subang sudah tinggal menunggu saja untuk diumumkan siapa tersangka sebenarnya. Hal itu juga diperkuat dengan pernyataan ahli forensik Dr. Sumi Hastri Purwanti yang mengatakan bahwa saat ini sudah rapi hasil penyelidikan dan sudah jelas progresnya. Tinggal penyidik kepolisian menentukan siapa tersangkanya. Pakar hukum pidana Dr. Musa Darwin Pane mengatakan kalau dia juga meyakini bahwa memang penyidik sudah mengantongi tersangkanya. Gelagatnya sudah ada, seperti pemeriksaan para saksi yakni Yosef, Danu, serta Yoris hanya diperiksa guna melengkapi BAP para saksi. Hanya disuruh untuk menceritakan kronologi dari tanggal 15 sampai 17 Agustus yang dimana waktu itu adalah hari-hari menjelang terjadi pembunuhan. Dr. Musa Darwin juga mengatakan saat dihubungi wartawan, kalau sudah pemeriksaan begitu biasanya untuk memantapkan keyakinan penyidik kepolisian saja, karena pada intinya penyidik sudah mengantongi tersangka pembunuhan itu. Kalaupun ada isu adanya Banpol atau lain berkembang, kalau semua sudah dirasa cukup karena sudah ada petunjuk mengarah tersangka, biasanya hal lain dikesampingkan. Kebiasaan pihak kepolisian biasanya memang seperti itu. Berdasarkan pengalaman kami juga sebagai praktisi hukum, jikalau memang pihak penyidik telah meyakini telah ada calon tersangkanya, biasanya kepolisian tak lagi memeriksa yang lain, kata Dr. Musa Darwin. Adanya pemeriksaan diulang memang telah diakui oleh ahli forensik Dr. Sumi Hastri Purwanti yang menyebut memang ada pengulangan dari awal seperti otopsi yang dilakukan hingga 2 kali. Kemudian saksi yang diperiksa hingga beberapa kali dan juga dilakukan di TKP secara berulang-ulang. Dr. Sumi Hastri menyebut saat ini sudah rapi dan nanti penyidik kepolisian yang akan menentukan siapa tersangkanya. Seperti diketahui, kasus ibu dan anak di Subang cukup menggegerkan masyarakat. Masyarakat menunggu hasil kerja keras pihak kepolisian dan berharap kepolisian segera menetapkan siapa tersangkanya. Oke, terima kasih sudah mengikuti channel ini sampai habis. Jangan lupa like dan subscribe.